Nama saya Muhammad Ulin Nuha, NIM 230401966, jurusan PGMI kelas D semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran fikih tentang materi pengertian wudu dan tata cara wudu. Jadi, pengertian wudu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Wudu wajib dilakukan saat akan melakukan ibadah sholat. Rukun wudu terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dengan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Baik, selanjutnya penggunaan air. Jenis air yang diperkenankan yang pertama adalah air hujan, yang kedua air sumur, yang ketiga air terjun, air laut atau air sungai, yang keempat air dari lelehan salju atau es batu, yang kelima air dari tangki besar atau kolam. Jenis air yang tidak diperkenankan, yang pertama air yang tidak bersih atau ada najis, yang kedua air sari buah atau pohon, yang ketiga air yang telah berubah warna, rasa, bau, dan menjadi pekat karena sesuatu yang telah direndam dalamnya, yang keempat air dengan jumlah sedikit atau kurang dari 1000 liter, yang kelima air bekas wudhu atau air bekas wudhu apabila sedikit maka tidak boleh digunakan dan termasuk sebagai air mustakmal. Baik, selanjutnya menurut pendapat 4 mazhab tentang air mustakmal, yang pertama ulama Al-Hanafiyah. Menurut mazhab ini bahwa yang menjadi mustakmal adalah air yang membasahi tubuh saja dan bukan air yang tersisa di dalam wadah. Yang kedua, menurut ulama Al-Malikiyah, air mustakmal dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas baik wudhu atau mandi. Yang ketiga, ulama Asy-Syafi'iyah, air mustakmal dalam pengertian mereka adalah air sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dalam fardu taharah dari hadas. Yang keempat, ulama Al-Hanafiyah, air mustakmal dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk bersuci dari hadas kecil atau wudhu atau hadas besar atau mandi, untuk menghilangkan najis pada pencucian yang terakhir dari 7 kali pencucian. Selanjutnya ada 5 syarat untuk berwudu. Yang pertama, Islam. Yang kedua, sudah balik. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, memakai air mutlak atau suci dan dapat dipakai mensucikan. Yang kelima,
tidak ada yang menghalangi sampainya ke kulit, seperti tinta, cat, dan lain-lain. Selanjutnya, rukun berwudu ada 6. Berniat untuk wudu dan melafalkannya. Nawaitu wudu'a lirofil hadasil asgori fadlillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, membasuh muka. Contohnya gini. Jadi mengambil air terus ke muka sampai dengan merata. Yang kedua, membasuh tangan hingga kedua siku sampai merata. Ini gini sampai siku sini. Yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Contohnya gini, ambil air terus gini. Yang keempat, membasuh kaki hingga sampai dengan kedua mata kaki. Ya, kaki sampai ke mata kaki dengan merata. Yang kelima, tertib atau berurutan. Yang keenam, istijah sebelum berwudu. Yang keenam, tanjis atau isim yang dibaca nasab yang bermanfaat menjelaskan hal-hal yang samar pada suatu kalimat. Sempurna. Dalam mencapai kesempurnaan wudu, Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang selayaknya kita ikuti. Sebagaimana kutipan hadis berikut. Selesai sholat subuh, Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang perbuatan yang paling bermanfaat yang telah kamu lakukan setelah memeluk Islam. Karena semalam aku mendengar suara langkahmu, sandalmu di depanku dalam surga." Bilal berkata, "Aku tidak pernah melakukan suatu amalan yang paling bermanfaat setelah memeluk Islam. Selain aku selalu berwudu dengan sempurna pada setiap waktu malam dan siang. Kemudian melakukan salat sunnah dengan wuduku itu sebanyak yang Allah kehendaki." Hadis riwayat Abu Hurairah. Berikut ini adalah cara menyempurnakan wudu, yang mana termasuk hal-hal yang disunahkan. Yang pertama, mendahulukan bagian tubuh yang sebelah kanan. Yang kedua, mengulangi masing-masing anggota wudu sebanyak 3 kali. Yang ketiga, tidak berbicara. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, niat. Yang keenam, membaca basmalah dalam hati atau dilafalkan. Yang ketujuh, membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Yang delapan, menggosok gigi atau bersiwak. 9, berkumur. 10, membersihkan hidung, memasukkan air ke hidung, kemudian dibuang kembali. 11, membasuh muka dengan merata. 12, membasuh tangan hingga sampai dengan kedua siku dengan merata. 14, membasuh telinga kanan dan kiri. 15, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. 16, membasuh kaki hingga sampai dengan kedua mata kaki dengan merata. 17,
membaca doa sesudah berwudu. Asyhadu an la ilaha illahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat, dan masukkanlah ke dalam golongan orang-orang yang bersuci. Itu tadi doa setelah berwudu. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.